Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tulus Harjo dengan NIM D400230021 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil saya di topik 1, elektronik daya. Pembahasannya yaitu pertama, perbedaan komponen diode, SCR, MOSFET. Terus kedua, contoh tempat pembelian komponen. Terus ketiga, perbedaan rangkaian AC, DC, 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 DC AC, dan AC AC. Terus keempat, aplikasi rangkaian. Langsung saja. Perbedaan komponen. Yang pertama yaitu dioda. Dioda adalah komponen semikonduktor dua terminal yang hanya memungkinkan arus listrik mengalir dalam satu arah dari anoda ke katoda. Untuk contohnya seperti dioda penyearah, itu fungsinya untuk mengubah arus bolak-balik AC menjadi searah DC, dan bisa digunakan dalam power supply untuk mengisi daya perangkat elektronika. Kemudian dioda Zener, yaitu fungsinya untuk stabilitas tegangan dalam rangkaian regulasi daya. Terus kemudian rangkaian regulasi daya, kemudian dioda LED fungsinya untuk menghasilkan cahaya saat diberi tegangan. Kemudian dioda Schottky fungsinya untuk memiliki tegangan jatuh rendah dan digunakan dalam switching kecepatan tinggi. Selanjutnya adalah Silicon Control Receiver atau SCR. SCR adalah jenis transistor yang merupakan saklar semikonduktor yang dikendalikan oleh sinyal listrik pada terminal gate. Contohnya adalah aplikasi SCR dimmer lampu. Dimmer lampu untuk mengontrol kecerahan lampu. Kemudian kontrol kecepatan motor untuk digunakan untuk dalam rangkaian inverter motor listrik. Kemudian pengontrol daya dalam pemanas industri, fungsinya untuk pemanas listrik dengan daya tinggi. Kemudian komponen MOSFET. MOSFET adalah transistor efek medan FET yang dikendalikan oleh tegangan di terminal gate dan banyak digunakan dalam rangkaian switching berdaya tinggi. Contoh aplikasi MOSFET adalah switching daya tinggi yang digunakan dalam rangkaian inverter dan konverter DC-DC. Kemudian amplifier audio. MOSFET digunakan dalam sistem suara berkualitas tinggi, biar supaya lebih tinggi begitu. Kemudian yang ketiga adalah mikroprosesor dan IC digital. MOSFET merupakan komponen utama dalam mikroprosesor modern. Kemudian adalah untuk contoh gambarnya seperti ini. Untuk dioda sendiri memiliki karakteristik, yaitu pertama, memiliki dua terminal anoda dan katoda seperti di gambar. Terus bekerja berdasarkan prinsip forward bias, bias maju, dan reverse bias balik. Terus yang ketiga, dalam bias maju arus dapat mengalir karena hambatan rendah. Terus yang keempat, dalam bias balik arus tidak mengalir dan hambatan tinggi kecuali jika terjadi breakdown. Kemudian SCR. Karakteristik SCR adalah karakteristik SCR memiliki yaitu satu, memiliki tiga terminal yaitu anoda, katoda, dan gate. Kemudian memerlukan sinyal di gate untuk mulai menghantarkan arus. Terus yang ketiga adalah setelah aktif, SCR akan harus menghantarkan arus meskipun sinyal gate dihentikan hingga arus utama diputuskan. Kemudian yaitu MOSFET. MOSFET memiliki dua karakteristik. Yang pertama yaitu memiliki tiga terminal, yaitu gate, drain, dan source. Terus yang kedua dapat mengontrol arus besar dengan tegangan yang sangat kecil. Yang kemudian contoh membeli komponen. Untuk saya sendiri, saya biasa membeli di toko offline yaitu di WOW. WOW itu di dekat flyover Manahan di sampingnya mall apa lupa namanya. Terusan yang kedua yaitu cahaya.
Cahaya itu belinya di samping Alkit, pas dari Alkit itu paling beberapa meter aja. Terus kemudian di Pastol itu di dekat Tugu Kartosuro tempatnya. Kemudian kalau toko online-nya biasanya saya di Shopee dan Tokopedia yang lebih murah dan gratis ongkir. Kemudian rangkaian AC to DC. Rangkaian AC to DC, tegangan AC kita memakai 220 volt AC masuk ke dalam transformator B1 untuk diturunkan ke level lebih rendah, lalu dialirkan ke jembatan dioda D1, D2, D3, D4 yang mengubah menjadi tegangan DC berdenyut. Ini pertamanya primer bisa menjadi sekunder. Dari sumber listrik masuk ke transformator B1 yang berfungsi menurunkan tegangan ke level yang lebih rendah, misalnya 200 volt atau 24 volt AC, tergantung kebutuhan. Tegangan AC yang telah diturunkan kemudian dialirkan ke rangkaian. Jadi dialirkan ke rangkaian D1, D2, D3, dan D4, di mana dua dioda akan menghantarkan arus secara bergantian dalam setiap siklus AC. Pada setengah siklus positif, dioda D1 dan D3 aktif, sedangkan pada setengah siklus negatif, D2 dan D4 yang aktif. Memastikan bahwa arus yang mengalir ke beban R1 selalu searah. Berarti ini bergantian ya, untuk bolak-balik bergantian. Dua mati, dua hidup. Kemudian tegangan DC ini masih memiliki riak fluktuasi sehingga dalam aplikasi praktis biasanya ditambahkan ke kapasitor filter untuk meratakan tegangan agar lebih stabil sebelum digunakan pada perangkat elektronika seperti regulator daya. Seperti itu. Yang kemudian rangkaian DC to DC. Rangkaian ini adalah konverter DC to DC step down buck converter berbasis transistor yang mengubah tegangan input 12 sampai 24 volt DC menjadi tegangan output 0 sampai 5 volt DC. Tegangan input diberikan ke rangkaian melalui dioda Zener D1 yang berfungsi D1 yang berfungsi sebagai referensi tegangan dan melindungi rangkaian dari lonjakan tegangan. Kemudian resistor R1 dan R2 R1 dan R2 membentuk pembagian tegangan untuk mengatur biasing transistor Q1 NPN BJT yang bertindak sebagai penguat sinyal atau osilator. Saat tegangan tertentu tercapai Q1 mulai aktif, mengontrol kerja Q2 power transistor PNP atau MOSFET yang bertindak sebagai saklar untuk menyalurkan tegangan ke beban. Kapasitor C1 dan C2 C1 dan C2 bertindak sebagai filter untuk menstabilkan tegangan output dan mengurangi riak. Kemudian resistor R3 ini membantu mengontrol arus basis pada Q2 sehingga memastikan regulasi yang lebih stabil. Terus kemudian rangkaian DC to AC. Untuk penjelasannya, rangkaian ini adalah inverter DC ke AC yang mengubah tegangan 12 volt DC menjadi 220 volt AC menggunakan osilator IC 4047 dan MOSFET IRF Z44 sebagai saklar daya. Rangkaian ini merupakan inverter DC ke AC yang mengubah tegangan 12 volt AC, 12 volt DC menjadi 220 volt AC menggunakan IC 4047 yang ini sebagai osilator dan MOSFET IRF Z44 sebagai saklar daya. Yes, IC 4047 menghasilkan sinyal gelombang persegi dan pin 10 dan 11 yang dikendalikan oleh potensiometer VR 2020 dan kapasitor 0,22 UV untuk mengatur frekuensi. Kemudian sinyal ini digunakan untuk mengaktifkan MOSFET Q1 dan Q2 MOSFET Q1 dan Q2 secara bergantian sehingga memungkinkan arus mengalir melalui kumparan primer transformator dalam dua arah. Perubahan arah arus ini menciptakan medan magnet bolak-balik yang kemudian dilindungi oleh kumparan sekunder transformator untuk menghasilkan tegangan 220 volt AC. Ini untuk rangkaiannya ya. Yang kemudian rangkaian AC to AC. Penjelasannya,
Konversi AC to AC pada modul Automatic Voltage Regulator atau AVR ini bertujuan untuk menstabilkan tegangan keluaran dari generator listrik sebelum digunakan oleh peralatan listrik. Proses ini bekerja dengan mendeteksi tegangan keluaran dari generator, membandingkan dengan nilai referensi dan menyesuaikan eksitansi medan generator agar tegangan tetap stabil. Pada prinsip, AVR mengatur tegangan tanpa mengubah frekuensi. Modul ini menggunakan rangkaian penyearah dan filter kapasitor untuk mengonversi tegangan AC dari generator menjadi DC, yang kemudian digunakan untuk mengontrol rangkaian switching daya berbasis tristor atau transistor. Rangkaian switching ini bekerja dengan memodifikasi bentuk gelombang AC keluaran sehingga tegangan tetap dalam batas yang diinginkan tanpa mengubah frekuensi dasarnya. Dalam pengoperasian, AVR secara otomatis meningkatkan atau menurunkan eksitansi medan generator melalui kontrol daya yang diberikan ke gulungan rotor, sehingga tegangan keluaran dapat disesuaikan dengan beban yang berubah-ubah. Jika tegangan generator naik, AVR akan mengurangi eksitansi dan sebaliknya jika tegangan turun, AVR akan meningkatkan eksitansi. Mungkin cukup itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.